Pernah kepikiran gak sih hobi yang kamu suka banget itu gimana caranya biar bisa jadi sumber duit? Nah, itulah yang ditawarkan oleh Passion Economy, sebuah dunia di mana hobi dan kerjaan itu bisa nyatu. Tapi PR-nya adalah gimana caranya ubah proyek iseng-iseng dari hati itu jadi bisnis yang beneran nguntungin. Ini nih pertanyaan besar yang menghantui banyak banget kreator pemula. Oke, kita lihat faktanya ya. Siap. Angka ini lumayan bikin kaget. 90%. Iya, sebanyak itulah orang yang gagal waktu nyoba ngubah hobi mereka jadi bisnis. Pertanyaannya, kok bisa setinggi itu? Nah, kali ini kita bakal bedah bareng-bareng kenapa sih banyak banget kreator jago yang justru susah dapat duit dari karyanya. Yuk, kita masuk ke bagian pertama, dari hobi ke bisnis. Jadi, poin paling pentingnya itu ini. Masalahnya bukan karena kamu kurang jago atau kurang kreatif, sama sekali bukan. Ternyata akar masalahnya itu ada di cara kita mikir, di mindset kita. Dan ini ngebawa kita ke bagian kedua, langkah paling dasar yang harus kita lakuin, mengubah pola pikir kita sebagai seorang kreator. Wah, analogi di slide ini keren banget sih. Kreativitas itu ibaratnya mesin mobil yang super kencang. Tapi kalau nggak ada rodanya, ya mobilnya nggak bakal jalan kan? Nah, strategi nilai tambah itu, itulah rodanya. Inilah yang ngubah kreativitas kamu jadi kendaraan buat nyari duit. Dan ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Di sebelah kiri, seorang pehobi. Fokusnya apa? Ya buat senang-senang dan kepuasan pribadi. Yang dijual biasanya produk fisiknya. Tapi coba lihat di kanan, seorang pemilik bisnis. Fokusnya itu buat memenuhi kebutuhan pasar dan dapat untung. Dia nggak cuma jual barang, dia jual solusi, pengalaman, dan yang paling penting, aset intelektual di baliknya. Oke, mindsetnya udah bener nih. Sekarang waktunya kita mulai ngebangun. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu memetakan rantai nilai kamu. Anggap aja ini kayak blueprint atau peta jalan buat ngubah ide jadi untung beneran. Ada 4 tahap utama di sini. Kreasi, pas idenya lahir. Produksi, pas idenya dibikin jadi standar. Distribusi, pas produknya nyampe ke orang yang tepat. Dan terakhir, komersialisasi, alias pas nilainya diubah jadi rupiah. Yuk kita bedah satu-satu pakai studi kasus. Kita mulai dari tahap kreasi, di mana sebuah ide jadi konsep nyata. Contohnya Bengkel As Pandawa Jaya. Mereka nggak cuma bikin pagar besi biasa. Mereka fokus sama model-model klasik yang punya pola melengkung yang khas. Nah, disinilah nilai tambahnya mulai diciptain, yaitu sebuah estetika yang unik. Selanjutnya, tahap produksi. Di sini, kualitas dan konsistensi jadi raja. Pandawa Jaya mastiin setiap produk, mau itu pagar, teralis, atau kanopi, dikerjain dengan rapi dan, yang penting, selesai tepat waktu. Proses ini nambahin nilai dengan cara ngebangun reputasi yang bagus dan bisa diandalin. Lanjut ke distribusi. Gimana caranya karya ini bisa dikenal orang? Pandawa Jaya pakai cara yang paling klasik tapi paling ampuh. Dari mulut ke mulut. Mereka ngubah pelanggan yang seneng jadi tukang promosi gratis yang ngenalin karya mereka ke orang yang tepat sasaran. Dan tahap terakhir, komersialisasi. Disinilah semua nilai yang udah dibangun tadi diubah jadi pendapatan. Dengan pelayanan yang oke dan hasil yang memuaskan, Pandawa Jaya jadi punya pelanggan setia. Mereka nggak cuma jual produk, tapi jual kepercayaan yang akhirnya ngasilin duit. Sekarang setelah kita paham alurnya, pertanyaannya, gimana caranya biar proses ini makin cepat dan untungnya makin gede? Yuk kita masuk ke bagian 4, meningkatkan keuntungan kreatif Anda. Ada 3 pilar utama buat ngeboost profit. Pertama, diferensiasi. Apa yang bikin kamu beda dari yang lain? Kedua, skalabilitas. Gimana caranya bisnis kamu bisa jadi lebih besar? Dan ketiga, kekayaan intelektual. Gimana caranya ide kamu bisa dilindungi? Untuk sekarang, kita bakal fokus ke 2 pilar yang relevan banget buat kita di Indonesia saat ini. Nah, ngomongin soal diferensiasi, ada tren gede nih di tahun 2025. Lokal adalah kemewahan baru. Ini artinya, produk yang punya sentuhan budaya lokal Indonesia, kalau dikemas dengan bagus, bisa punya nilai jual yang tinggi banget di pasar global. Keaslian budaya kita itu senjata rahasia yang luar biasa. Dan jangan salah, potensinya itu raksasa. Di separuh pertama tahun 2025 aja, nilai ekspor ekonomi kreatif kita udah nyentuh angka fantastis ini, 215 triliun rupiah. Ini bukti kalau produk kreatif kita itu laku keras di seluruh dunia. Tapi, ada ironi yang gede banget. Di saat yang sama, 80–90% permohonan kekayaan intelektual di Indonesia justru datang dari pihak asing.
Potensi kita segede gaban, tapi perlindungan buat ide-ide kita sendiri masih rendah banget. Ini bikin kita rentan. Karena itulah, perlindungan jadi super penting. Kita masuk ke bagian kelima, melindungi kekayaan intelektual Anda, atau yang biasa kita sebut HKI. Untungnya, pemerintah udah nyiapin sumber daya buat bantu kita. Ini contoh buku panduan resmi buat ngertiin dan ngajuin hak kekayaan intelektual. Jadi, ini bukan sesuatu yang rumit dan gak terjangkau kok. Jadi, apa aja sih yang bisa dilindungi? Slide ini nunjukin beberapa contoh di bawah hak cipta. Mulai dari karya tulis, kayak buku dan program komputer, karya seni, kayak seni batik dan fotografi, sampai pertunjukan kayak musik dan tarian. Cakupannya luas banget. Dan gimana prosesnya? Seperti yang bisa kita lihat di diagram alur ini, proses permohonan online itu sebenarnya jelas dan langkah demi langkah. Mulai dari download formulir, isi data, sampai konfirmasi. Tujuannya emang supaya ngelindungin ide itu jadi lebih gampang buat semua kreator. Oke, kita udah ngebahas soal mindset, rantai nilai, dan cara ngelindunginnya. Sekarang mari kita simpulkan semuanya di bagian terakhir. Ide kamu, solusi kamu. Jadi, kita balik lagi ke pesan utamanya. Sebuah hobi itu murni soal ekspresi diri. Kita ngelakuinnya buat senang-senang aja. Tapi, kalau kita ngomongin bisnis kreatif yang sukses, itu semua tentang ngasih solusi buat masalah atau kebutuhan orang lain. Transformasi dari ekspresi jadi solusi inilah yang nyiptain nilai ekonomi yang sesungguhnya. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah hobi kamu bisa menghasilkan duit. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap buat ngelihat passion kamu bukan cuma sebagai ekspresi diri, tapi sebagai solusi yang dibutuhin orang lain? Karena begitu kamu berhasil ngelakuin perubahan itu, perjalanan dari hobi ke rupiah yang sebenarnya baru aja dimulai.